Ya, pemirsa, TikTok Shop dipastikan akan kembali beroperasi di Indonesia seiring dengan tuntasnya pembahasan kerjasama strategis dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Bahkan TikTok akan menjadi perusahaan pengendali dari PT Tokopedia yang merupakan unit usaha Goto. Perusahaan asal China TikTok Pty Ltd telah resmi melakukan perjanjian kerjasama strategis dengan perusahaan e-commerce domestik yaitu PT Tokopedia yang merupakan unit usaha dari PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Bahkan TikTok akan menggelontorkan dana investasi senilai 1,5 miliar dolar Amerika atau setara 23,28 triliun rupiah kepada Tokopedia. Nantinya kepemilikan saham TikTok terhadap PT Tokopedia akan mencapai 75,01%, sedangkan Goto akan memiliki 24,99% saham PT Tokopedia. Dengan demikian, TikTok akan menjadi pengendali baru untuk Tokopedia. Adapun transaksi pembayaran diharapkan dapat selesai pada kuartal pertama tahun depan. Selain itu, kemitraan tersebut sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia tanpa dilusi lebih lanjut pada kepemilikan Goto di Tokopedia. Sementara itu, perjanjian pembelian aset dan pengambil alihan saham Tokopedia oleh TikTok telah dilakukan pada 10 Desember 2023 lalu. Aksi korporasi ini pun membuat bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia bersinergi di bawah naungan PT Tokopedia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sementara itu Kementerian Perdagangan akan mencermati selama 3 bulan terkait dengan kerjasama kemitraan TikTok dengan Tokopedia. Kemendak juga akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap operasional TikTok dan Tokopedia. Pemerintah saat ini telah memastikan TikTok Shop akan kembali beroperasi di Indonesia. Hal ini seiring langkah perusahaan asal China TikTok Pty Ltd yang telah menggandeng perusahaan e-commerce domestik PT Tokopedia. Namun demikian, transaksi penjualan produk hanya akan dilakukan di aplikasi Tokopedia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan uji coba TikTok dengan Tokopedia ini akan berlangsung selama 3 bulan, di mana nantinya transaksi penjualan hingga pengiriman produk hanya akan dilakukan di Tokopedia. Pasalnya, berdasarkan Permendak Nomor 31, platform seperti TikTok tidak dapat memiliki izin e-commerce. Jadi ini percobaan selama 3-4 bulan ini kita lihat e-commerce itu Tokopedia tapi kerjasama iklannya dengan TikTok ya. Nanti kita lihat kita uji seperti apa. Zulkifli menambahkan selama uji coba kolaborasi TikTok dengan Tokopedia ini akan terus dievaluasi dan dinilai oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dari Jakarta, Rian Wardi, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, gandeng Goto, TikTok Shop siap beroperasi kembali. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selyos. Selamat pagi Mas Nailul. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi semuanya. Baik, salam sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akan bahas nih terkait dengan review terlebih dahulu bagaimana Anda melihat pertumbuhan ekonomi digital nih di Indonesia saat ini. Iya Mas Pras, jadi kalau kita lihat ya data dari Google gitu kan, Google Temasek dan Bank itu memang untuk ekonomi digital sendiri masih meningkat gitu kan. Ya, kita masih mengalami peningkatan dan memang itu ditopang oleh salah satunya dari sektor e-commerce gitu. Sektor e-commerce ini menopang sekitar 70% dari total transaksi ekonomi digital di Indonesia gitu. Jadi memang e-commerce jadi tulang punggung lah kalau bisa saya bilang, tulang punggung untuk ekonomi digital Indonesia yang masih tumbuh cukup positif. Dan terbaru ini juga tadi sudah disampaikan dan terhangat juga ya bahwa TikTok sudah menggandeng PT Goto Gojek Tokopedia agar bisa beroperasi kembali di Indonesia begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Iya Mas, jadi memang kalau kita lihat gitu kan, kita lihat bahwa TikTok ini kan mempunyai ekosistem yang cukup besar gitu kan. Penggunanya ada sekitar 106 juta pengguna di Indonesia gitu. Terus kemudian kalau kita lihat per November 2022 sampai pertengahan tahun 2023, TikTok ini kan ada fitur TikTok Shop gitu kan. Dan dengan adanya fitur itu memang ya pengguna yang sangat besar itu bisa berbelanja langsung di aplikasi TikTok as media sosial gitu kan. Oke. Nah,
Ini yang menyebabkan juga ya bahwa ya pangsa pasar TikTok untuk di online commerce lumayan besar loh gitu kan. Bahkan kalau kita lihat dibandingkan dengan Lazada ya, Lazada, Blibli, Bukalapak, TikTok ini masih bisa bersaing gitu. Meskipun Tokopedia sama Shopee sudah leading eh, di atas gitu kan. Tapi TikTok ini bisa berhasil untuk bersaing dengan Lazada, Blibli maupun Bukalapak yang sudah lama sebenarnya. Nah, Hmm. tentu dengan ekosistem yang sangat besar dan ya manfaat yang ditimbulkan ya, dan terus kemudian pengguna yang juga sangat besar di Indonesia, itu TikTok ketika ditutup TikTok Shop-nya itu pasti tidak bisa memonetis lagi gitu kan. Itu kerugian sebenarnya bagi TikTok. Makanya Oke. ketika TikTok Shop itu dilarang di pertengahan September atau Oktober kemarin, ini saya langsung bilang gitu kan bahwa ya mestinya mereka kembali lagi gitu kan. Tapi entah kembali sebagai app baru TikTok Iya. Shop atau kerjasama dengan yang lain itu belum kita raba pada saat itu gitu. Tapi ya, pada saat ini Iya. TikTok ternyata kembali lagi dengan menggandeng Tokopedia. Itu dia, menarik kalau kita lihat perjalanan operasional TikTok begitu, khususnya entitas TikTok Shop begitu. Nah, lantas bagaimana? Karena kan dulu sempat dianggap begitu ya, mengganggu produksi dan juga penjualan nih produk-produk UMKM di Indonesia yang menggunakan aplikasi e-commerce begitu, Mas Nailul. Iya, kalau kita lihat data Mas Pras, itu ternyata 90% pelaku usaha kita, terutama yang UMKM ya, itu menggunakan WhatsApp sebagai media penjualan. Oke. Terus kemudian yang kedua melalui sosial media gitu. Sosial media kan bisa apa aja kan, ada Iya. Facebook, Instagram, Twitter, yang terbaru adalah TikTok gitu. Nah, baru mereka 23% menggunakan e-commerce gitu. Nah, artinya adalah memang media sosial ini mempunyai peran penting juga untuk pelaku UMKM kita untuk bisa go digital. Nah, Oke. ini yang perlu disadari juga bahwa pelaku UMKM yang masih apalagi yang mikro gitu ya, itu mereka pasti tidak bisa langsung untuk menuju ke e-commerce gitu kan. Mereka melalui step by step-nya. Ada step pertama melalui WA, step kedua melalui media sosial, baru step ketiga mereka masuk ke e-commerce gitu. Nah, artinya memang dengan kembalinya lagi TikTok sebagai media sosial yang bisa berjualan langsung ya sekarang ya. Oke. Nah, ini memberikan alternatif bagi para pelaku UMKM ini untuk bisa menjual barangnya melalui sosial media TikTok gitu. Dan ini kalau kita lihat secara aturan gitu ya, secara aturan TikTok ini kan kalau kita lihat aplikasinya itu dia untuk transaksi ya, transaksi setelah mereka memilih barang itu dia ditopang oleh Tokopedia. Artinya ini memang yang kemarin tanyakan juga, banyak yang menanyakan juga gitu kan soal aturan ini gitu. Apakah di sosial media bisa uh, bertransaksi gitu. Tapi pada kenyataannya ketika saya lihat aplikasinya memang dia ditopang oleh sistem Tokopedia gitu. Dan ini yang Oke. menarik nih Mas Pras. Jadi kita lihat ada kolaborasi yang sangat menarik antara Hmm. sosial media dengan e-commerce gitu. Jadi isinya berbeda tapi bisa diselesaikan dalam satu aplikasi. Nah, yang menarik tadi pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan akan mencermati begitu dalam 3 bulan ya dari kolaborasi antara TikTok dan GoTo. Anda melihat bagaimana? Apakah ini upaya pemerintah juga untuk masih tetap berjaga-jaga begitu? Mungkin apakah akan terulang kembali peristiwa sebelumnya yang memang kan kemarin banyak sekali protes dari pelaku pelaku UMKM begitu yang mungkin menjualnya melalui e-commerce lain begitu yang agak sedikit terganggu pangsa pasarnya dan juga yang offline. Iya, kalau saya lihat sebenarnya ketika ada beberapa channel penjualan itu Ya, sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM gitu kan, baik itu oke. yang UMKM offline maupun yang online gitu kan. Yang kita khawatirkan kemarin itu adalah ketika di satu aplikasi itu pengaturannya nggak sama dengan aplikasi lainnya gitu kan. Itu yang kita nggak mau Baik. sebenarnya. Dan juga pengaturan di aplikasi tersebut berbeda dengan pengaturan di offline market gitu. Nah, ini yang kita dorong kemarin itu adalah memang persamaan atau equal level
playing field yang sama antara pedagang di offline maupun online gitu, dan online pun harus sama antara social commerce dan e-commerce gitu. Nah ini yang kita dorong sebenarnya. Jadi sangat menarik sekali kalau kita lihat nanti Kemendak apakah dalam evaluasinya akan ya menolak lagi untuk kembalinya TikTok Shop gitu kan. Karena pada sejatinya ketika TikTok Shop ini dia sudah berizin sebagai social commerce, ini nggak boleh dilarang lagi gitu kan. Bahwa Oke. ya masyarakat punya hak juga untuk bisa berbelanja di beberapa tempat gitu kan. Karena kita mengatur asas multi home. Asas multi home itu adalah orang ini atau ini ya, baik seller maupun buyer bisa menggunakan dan memiliki aplikasi dan menggunakan aplikasi itu nggak dibatasi oleh satu aplikasi saja gitu. Jadi dalam HP Oke. kita itu bisa ada beberapa aplikasi social commerce maupun e-commerce gitu. Jadi tidak ada dasar yang tepat ketika nantinya Kemendak itu melarang TikTok Shop lagi gitu, karena mereka sudah Iya. memenuhi syarat sebagai social commerce dan mereka bergandeng dengan Tokopedia untuk izin e-commerce-nya. Nah, menarik. Lantas apakah kemitraan TikTok dan Goto ini juga akan memberikan kontribusi positif ya terkait dengan ekonomi digital di Indonesia, atau sebaliknya? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Nailul. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, pemirsa, Direktorat Jenderal Bea Cukai menghimbau TikTok untuk mematuhi peraturan kepabeanan meski telah menggandeng perusahaan lokal, sebab pemerintah telah memiliki aturan teknis dalam impor barang kiriman guna tetap menjaga daya saing UMKM dalam negeri. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik harus mengikuti aturan teknis impor barang yang telah ditetapkan oleh kementerian lembaga. Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai Fajar Doni Cahyadi menjelaskan bahwa pemerintah secara garis besar telah menetapkan sejumlah aturan terkait impor barang konsumsi yang harus mengikuti ketetapan yang ada. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang ekspor impor barang kiriman memastikan pelaku perdagangan melalui sistem elektronik diperlukan sebagai importir. Untuk itu, Bea Cukai telah meminta integrasi sistem dipersiapkan oleh pelaku usaha dan harga barang yang masuk tidak boleh melewati batas minimal yang telah ditetapkan. Untuk itu, meski TikTok telah berkolaborasi dengan aplikasi lokal, tetap harus mematuhi peraturan teknis yang ada. Yang kami atur di PMK 96 itu yang terkait dengan PPMSI yang terkait dengan kegiatan impor ekspor. Untuk TikTok selama ini melakukan kegiatan di dalam negeri. Jadi sepanjang dia melakukan kegiatan impor ekspor, maka harus mengikuti ketentuan PMK 96 dan kemudian juga mengikuti ketentuan Permendak 31. Selain menetapkan aturan teknis terkait kepabeanan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga telah menetapkan regulasi jenis dan batasan barang yang boleh diimpor. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah melindungi produk industri UMKM dalam negeri. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Mas Nailul, baru saja disampaikan begitu dari Ditjen Bea Cukai juga sudah menghimbau TikTok untuk mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Mungkin kaitannya juga dengan barang-barang impor begitu yang didatangkan dari luar negeri harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia dari Permendak dan lain-lain ini. Tanggapan Anda bagaimana Mas Nailul? Iya, tentu harus taat aturan Mas ya. Itu bagi siapapun itu pasti harus taat aturan gitu kan. Dan memang persoalan barang impor ini bukan persoalan yang ditimbulkan oleh TikTok semata gitu kan. Bahwa permasalahan barang impor ini sudah kita sampaikan dari ketika ada boom e-commerce tahap pertama ya di tahun 2016-2017 gitu kan. Bahwa ini banyak loh ternyata barang impor yang masuk ketika itu e-commerce sedang naik-naiknya gitu kan. Oke. Terus kemudian itu juga mengalami juga kan dua retail untuk department store gitu ya, yang dia akhirnya menutup banyak gerai gitu kan. Jadi memang ini sudah kita sampaikan di awal sebenarnya. Dan memang kalau
ini TikTok dan Tokopedia ya, ketika mereka nantinya sudah uh, beroperasi dan memang banyak barang impornya, itu juga harus comply dengan aturan di bea cukai, di mana ketika mereka ingin impor barang dan memang jumlahnya cukup besar gitu ya, Oke, dan TikTok sebagai social commerce juga harus comply terhadap aturan impor tersebut gitu kan, karena PMSE dan peraturan bea cukai ya, yang Dirjen Bea Cukai itu yang dia memang mengatur soal impor itu tidak terbatas kepada e-commerce gitu, tapi semua pelaku perdagangan melalui sistem elektronik harus comply dengan aturan impor yang ada. baik. Nah, Mas Nelo, lantas seberapa besar kalau kita cermati kemitraan dari TikTok dan Goto ini memberikan kontribusi terhadap ekonomi digital di Indonesia? Ya, tentu kalau kita lihat ya, Mas Hmm, Pras ya, itu ya TikTok ini kan juga pangsa pasarnya cukup cukup besar gitu kan. yes. Kemudian juga Tokopedia saat ini menjadi salah satu dari dua perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia juga gitu kan. Dan ini yang saya lihat bahwa dan nantinya ketika TikTok ini kan ada masa percobaan selama 3 atau 4 bulan gitu kan. Yes. Ketika sudah melewati masa percobaan, kita akan lihat nanti apakah ya bisa kita bilang transaksi di e-commerce akan meningkat secara signifikan atau tidak gitu Hmm, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Nah, sebenarnya gini Mas. Jadi kalau kita lihat data dari Google, sebenarnya kan di tahun 2025 itu memang terjadi penurunan ekspektasi gitu kan. Di mana ekspektasi untuk transaksi e-commerce di tahun 2025 ketika kita bicara mengenai dari laporan tahun lalu itu mencapai 95 billion USD gitu kan. Terus laporan tahun ini menurun ekspektasinya menjadi sekitar 85 atau 87 billion USD gitu. Nah, artinya ini yang saya harapkan sebenarnya kerjasama dengan TikTok dengan Tokopedia itu bisa mengembalikan lagi ekspektasi bahwa transaksi e-commerce di tahun 2025 bisa mencapai eh, titik optimalnya gitu kan. Ada berada di angka 95 billion USD gitu. Nah, ini yang tentu yang kita harapkan masyarakat itu ya lebih aware lah ya, lebih aware terhadap barang dan saya rasa sebenarnya eh, kita dorong itu dengan adanya TikTok dan Tokopedia itu adalah barang-barang produksi lokal itu bisa masuk ke dalam e-commerce gitu. Karena kalau kita hmm, lihat produsen lokal kita kan memang masih itu banyak dia. lah ya yang belum terdigitalisasi dengan baik gitu. Nah, adanya kerjasama dengan TikTok ini bisa menjadi batu loncatan awal bahwa mereka bisa berjualan melalui sosial media gitu kan. Terus kemudian juga setelah mereka bisa menjual di sosial media, mereka bisa mengembangkan jualannya di e-commerce, di mana itu sudah tergabung dalam satu aplikasi yang sama dengan Oke. antara TikTok dan Tokopedia. Ini satu yang menurut saya itu bisa kita galakan gitu, bahwa produsen lokal kita bisa masuk ke ekosistem digital dengan lebih baik. Oke, bisa menjadi media pemasaran dan penjualan lagi begitu nampaknya oleh pelaku Ya. UMKM ya di Indonesia. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai langkah aksi korporasi TikTok begitu ya bersama dengan Goto kan berarti nanti justru yang jadi pengendalinya adalah TikTok ini. Bagaimana Anda melihatnya nih Mas Nelo? Iya, tentu kalau melihat langkah korporasi seperti ini memang ya kita bisa bilang hampir semuanya lah ya. Itu Hmm, ya perusahaan digital kita juga masih ditopang oleh investor asing gitu kan. Kalau kita oke. lihat struktur pendanaan di Indonesia, itu investor venture capital ataupun perusahaan eh, di Indonesia yang dia berinvestasi di sektor digital itu baru mencapai 10-15% saja. Hmm, Nah, sisanya itu dari asing. Paling banyak itu dari USA, yang kedua dari Asia, terutama Cina dan Singapura. Jadi oke. kita dari data tersebut sebenarnya sudah ketahuan gitu kan bahwa memang pengendali dari ekosistem digital di Indonesia memang lebih banyak dari investor asing gitu kan. Oke. Makanya ketika asing ini ataupun global ini dia mengalami goncangan, pendanaan dari ke sektor digital kita cukup seret gitu. Jadi ini yang harus diwaspadai sebenarnya.
Baik Mas Nelul, terakhir apakah pemerintah akhirnya nih harus melakukan penyesuaian lagi kalau kita bicara mengenai aturan-aturan ataupun birokrasi di ekonomi digital begitu dengan perkembangan yang terbaru begitu dengan akhirnya TikTok menggandeng perusahaan lokal begitu. Hmm. Ya, sebenarnya ketika pemerintah revisi Permendak nomor 50 ya, jadi Permendak nomor 31 sudah kita sampaikan bahwa ada ruang abu-abu yang memang bisa jadi ke depannya akan ada aplikasi yang dia menempati ruang abu-abu tersebut gitu kan. Dan kita ketahui bersama sekarang TikTok ini dengan menggandeng Tokopedia mereka menempati ruang abu-abu antara social commerce sama e-commerce gitu. Nah ini yang sebenarnya harus diatur juga gitu kan. Ada ruang abu-abu di situ. Makanya saya melihat ini bukan cuman kita masalah mengkotak-kotakan mana e-commerce, masalah social commerce, tapi perkembangan teknologi ini bisa menciptakan sesuatu aplikasi, sesuatu teknologi yang belum kita prediksi gitu kan, dan memang kita harus antisipasi dengan membuat peraturan yang lebih Jelas up begitu to ya. date gitu. Ya, Iya. always and up to date ya pastinya. Yes, itu dia. Baik, Mas Nelul terima kasih banyak atas informasi dan juga sharing yang sudah Anda sampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia dengan masuknya kembali TikTok begitu ke Indonesia dengan menggandeng perusahaan juga di dalam negeri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi, Mas Nelul. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.